Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NIM 2403010210009. Baik, di kesempatan sore hari ini saya akan memaparkan terkait pembahasan kasus tugas 2 komunikasi bisnis yang telah saya kerjakan minggu lalu. Jadi, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita ke slide selanjutnya. Baik, bagian surat dengan strategi penulisan tidak langsung. Nah, maksudnya tidak langsung itu gimana sih? Tidak langsung itu adalah suratnya itu di dalamnya tidak langsung berfokus pada intinya. Misal kayak pemecatan itu tidak langsung ke pemecatannya, tapi ada eh, ya mungkin yang di sini disebutnya buffer, reason, dan lain-lain. Nah, disitulah itu supaya si pembaca itu tidak sakit hati. Itu yang diharapkan. Jadi intinya tetap tersampaikan. Namun eh, penyampaian itu tetap enak dan bisa diterima oleh yang membaca surat itu. Baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait buffer atau penyangga. Nah, tujuannya apa sih? Ini untuk menciptakan suasana yang tenang dan positif. Terus untuk mengurangi rasa sakit dari berita buruk tersebut. Nah, kenapa seperti itu? Karena buffer ini isinya tuh ada menimbang dan berbagai hal. Di situ ada alasan-alasan, tapi alasan itu tadi juga ada sendiri nanti. Ada bagian tersendiri. Nah, di buffer ini biasanya isinya pujian, apresiasi, pernyataan, simpati, atau informasi umum yang berkaitan dengan topik surat yang akan disampaikan nanti. Nah, kemudian untuk reason itu alasan. Sebuah surat untuk pas dibuat itu pasti ada alasannya. Kenapa misal pemecatan tuh? Kenapa kok bisa dipecat? Karyawan kan harus tahu kenapa alasannya dia dipecat tuh kenapa sih? Melakukan hal apa sih? Seperti itu harus disampaikan. Kalau langsung dipecat kan langsung shock dia, kasihan, jantung kena, bisa repot nanti. Jadi gini, alasannya tuh mengapa keputusan atau berita tersebut diambil. Plus juga alasan itu harus jelas, jangan mengarang atau eh, mentang-mentang HRD nggak suka sama si A. Terus alasannya tuh mengada-ngada gitu. Itu tuh nggak sebenarnya ada tapi dia ada-ada. Itu nggak boleh juga. Jadi harus jujur, objektif. Jadi subjektif nggak boleh juga nih. Hindari penggunaan bahasa yang menyalahkan atau defensif. Nah, ini mungkin juga kalau tidak dipergunakan dengan baik, HRD atau apa bisa menggunakan cara yang defensif terus menyalahkan si karyawan. Itu nggak baik juga. Lanjut ke slide berikutnya. Terus bad news atau berita buruk. Nah, inilah inti dari surat yang akan disampaikan nanti. Nah, bagian ini tuh berisi berita utama, terus jelas, langsung, namun tetap sopan, tidak menyinggung. Jadi jangan karena ini berita buruk disampaikan dengan ugal-ugalan, jangan. Tapi harus tetap sopan dan jangan juga bertele-tele kayak panjang, jangan. Ntar pusing yang baca gitu. Malah nggak sampai itu intinya. Terus terakhir closing, penutup. Di sini tuh ungkapan penyesalan atau harapan untuk masa depan. Nah, untuk meminimalisir bad news tadi, kita kasih penyesalan atau harapan untuk si pembaca surat, untuk yang mendapatkan bad news tadi, gitu. Hindari kalimat yang bersifat menjilat atau meremehkan. Itu juga nggak baik juga kan. Namanya aja udah menjilat, meremehkan itu tuh konotasinya udah negatif banget tuh. Sampaikan harapan untuk tetap menjaga hubungan baik atau kerjasama di masa depan. Nah, itu sangat bagus untuk ada di penutup karena itu si pembaca akan merasa dihormati, akan merasa dihargai seperti itu. Nah, kasus satu itu terkait surat pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya, buffer, reason, bad news, yang terakhir itu ada closing. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk buffer, di sini kita baca, dengan ini perusahaan ingin menyampaikan apresiasi. Nah, kita menyampaikan apresiasi atas kerjasama Anda pada perusahaan kami selama 2 tahun terakhir. Sehubungan dengan adanya program efisiensi perusahaan. Nah, ini buffernya. Ini untuk mengapresiasi dulu tuh, diapresiasi. Terus, kenapa? Atau ada pemesan beban kerja? Ada alasannya. Nah, ini reason di reason ini.
dalam upaya menyeimbangkan biaya operasional perusahaan serta hasil evaluasi kinerja saudari selama 2 tahun terakhir, kami menilai tidak ada peningkatan dan perbaikan kinerja dari sisi kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, ini alasan-alasannya. Satu, itu ada efisiensinya, efisiensi dari perusahaan. Terus dua juga ada alasan dari si penerima nanti, yaitu saudara Tias Mirasih. Dia dari kedisiplinan, tanggung jawab, kerjanya tuh flat atau kurang berkinerja lah seperti itu. Nah, bad newsnya tuh di sini intinya. Sehubungan dengan hal itu, maka PT Karsa memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerja atau PHK dengan saudari Tias Mirasih. Dengan demikian, terhitung mulai tanggal 28 Juli 2025, itu hubungan kerja antara PT Karsa dengan saudari Tias tadi dinyatakan sudah berakhir. Disitulah bad newsnya ya. Untuk mempercepat, saya mungkin nanti tidak membaca secara keseluruhan, tapi membahas sedikit-sedikit karena untuk mempersingkat waktu. Di sini lanjut ke closing. Di closingnya ini sebagai bentuk penghargaan, walaupun tadi bad news, tapi harus kita kasih penghargaan juga nih. Penghargaannya itu perusahaan akan memberikan hak-hak sesuai peraturan yang berlaku. Nah, satu pesangon, terus uang penghargaan masa kerja di situ. Nah, atas nama perusahaan ini yang tadi tetap membangun silaturahmi tadi. Atas nama perusahaan kami menyampaikan banyak terima kasih dan dedikasi dan kontribusi selama ini saudari berikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi bagian HRD. Nah, demikian surat pemenusan hubungan kerja kami sampaikan. Terima kasih. Lanjut ke kasus kedua. Terkait surat keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun. Sebenarnya tuh mirip-mirip aja. Cuma di sini disampaikan alasan-alasan yang berbeda gitu. Ini untuk buffernya ini berdasarkan kerugian. Kenapa nggak dibagikan? Ya karena perusahaan ini mengalami kerugian, kerugian serius akibat penurunan penjualan yang sedang dialami oleh perusahaan seperti itu. Terus alasannya bahwa bonus perusahaan didapat dibagikan demi menyeimbangkan. Alasannya apa sih? Untuk menyeimbangkan arus keuangan tadi. Daripada bonus dibagikan tapi perusahaan bangkrut, terus semuanya di PHK, ya HRD atau pihak yang menentukan keberlanjutan perusahaan pasti memikirin tuh gimana caranya ini tetap berlanjut si perusahaan ini gitu. Terus bad newsnya yaitu bonusnya itu tidak dibagikan itu. Terus closingnya keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. Jadi ya tadi daripada bonus dibagikan tapi karyawannya habis itu nggak kerja, ya mending bonusnya nggak dibagikan dulu tapi karyawan semuanya tetap bisa melanjutkan kerjaan di perusahaan seperti itu, bisa continuous lah. Lanjut untuk surat keputusan penundaan promosi. Di sini buffernya yaitu menimbang berdasarkan hasil musyawarah antara Departemen Sumber Daya Manusia dan Supervisor mengenai penundaan promosi jabatan terhadap Saudari Tias Mirasih. Ini saya kemarin menggunakan satu objek, ini sama yang kayak tadi nih, Tias Mirasih sama. Cuma yang tadi PHK, yang di sini penundaan promosi. Emang aspirasi ini agak-agak sih. Jadi bahwa Saudari Tias Mirasih dinilai belum memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan oleh PT Karsa. Nah, mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban sendiri tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak dapat memenuhi target perusahaan. Tuh. Jadi ada reasonnya, ada buffernya, sehingga si Tias Mirasih ini sebelum menerima berita utamanya itu lebih enak gitu. Bad newsnya menunda promosi jabatan saudari dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap. Jadi walaupun ditunda sebagai pegawai tetap, tapi ya lain kali masih ada kesempatan lagi. Terus memilih kandidat lain yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk posisi pegawai tetap seperti itu. Nah, closingnya surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan maka surat keputusan ini dapat diubah seperlunya. Nah, jadi si Tias Mirasih ini misal dia merasa kinerja aku tuh bagus banget kok nggak kok ditunda sih. Nah, kalau merasa gitu bisa datang ke HRD gitu, memastikan kembali karena di sini di closing ini juga menyatakan bahwa kalau mungkin ada kekeliruan nanti bisa diubah. Jadi bisa di sini membuka kesempatan gitu.
karena namanya manusia pasti ada salahnya, ada juga kekeliruannya, ada human error seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menonton. Saya mohon maaf bila ada salah tutur kata maupun perilaku. Mohon sangat-sangat dimaafkan. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.